Rahmat, tadi kan Bapak sempat sampaikan juga dan juga kita tahu ini Pak Prabowo Subianto memang akan memberikan peran lebih besar kepada pihak swasta untuk membangun proyek infrastruktur di Indonesia. Nah, sejauh ini bagaimana dengan proyek infrastruktur yang sudah berjalan? Apakah akan diberhentikan atau seperti apa? Ya, jadi tentunya budget yang kita punya ini walaupun direfocusing kan bukan berarti nol ya. Jadi masih ada budget. Jadi saat ini kementerian-kementerian teknis tentunya lagi melihat yang mana yang harus sudah berjalan ya tentunya harus dilanjutkan, yang mana yang mungkin bisa ditunda dulu. Nah, ini ke level-level proyek ini menurut saya yang saat ini lagi di-review ya. Tapi sebenarnya secara umum ya ada hal-hal yang memang tetap harus berjalan ya, kayak misalnya pemeliharaan dan sebagainya. Oke, nah ini melihat juga keterbatasan anggaran, bagaimana pemerintah seperti reach out pihak swasta ataupun investor asing untuk mau nih berinvestasi di infrastruktur Indonesia, proyek-proyeknya? Iya, jadi sebenarnya minat asing atau minat investor secara umum untuk berinvestasi di Indonesia termasuk untuk infrastruktur sangat besar. Jadi kita dulu juga sebelumnya di Kemenko Maritim dan Investasi banyak berhubungan dengan investor-investor ini. Nah, kenapa? Karena mereka melihat potensi Indonesia yang luar biasa. Indonesia yang sangat besar, tentunya butuh investasi yang besar, pertumbuhan ekonominya juga baik, potensi ekonominya baik. Jadi secara umum peluang itu ada. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa membuat framework supaya proyek-proyek ini bisa friendly ya, investor friendly. Jadi misalnya apa sih yang diinginkan investor? Tentunya yang mereka inginkan kepastian hukum. Mereka menginginkan investasi yang timbal baliknya atau returnnya itu setara dengan resiko yang mereka ambil. Ya. Nah, hal-hal yang ini yang kita perlu bangun di pemerintah karena mungkin ada beberapa sektor yang sudah cukup matang untuk melakukan atau menerima investasi swasta. Misalnya dari sektor energi ya. Kita banyak sekali bekerja sama dengan Independent Power Producer atau IPP yang menjual listriknya ke PLN, itu kan swasta ya. Power Purchase Agreement kita sudah sangat proven, banyak sekali yang mau gitu ya. Misalnya ada lagi kayak jalan tol. Ya, seperti jalan tol ini juga banyak sekali sekarang teman-teman di jalan tol punya konsesi, mereka juga bisa investasi. Nah, sekarang kita lihat untuk sektor-sektor infrastruktur yang mungkin bisa ya. Ada beberapa yang sudah saat ini dilaksanakan oleh BUMN, misalnya bandara, pelabuhan gitu. Mau diapain ini? Atau kalau dari sisi infrastruktur dasar, kita lagi melihat nih misalnya penyediaan air minum. Ya, penyediaan air minum ini ya masih banyak dilakukan oleh PDAM atau PU. Nah, ini kita bagaimana caranya kita bisa mengundang KPBU kita ini lebih banyak lagi, lebih sukses lagi gitu. Misalnya pengelolaan sampah ya, waste to energy ini bagaimana? Misalnya nanti public transport. Mungkin di Jakarta sudah cukup mature gitu ya, ada Transjakarta, ada MRT. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Jadi banyak sekali saat ini yang kita lihat bibit-bibitnya, tapi memang mungkin belum sematang listrik misalnya atau jalan tol. Nah, ini yang kita perlu pelajari, kita perlu pastikan kalau ada masalahnya di mana supaya kita bisa mereplikasi dan punya skala yang lebih besar untuk investasi seperti ini. Baik, nah dari bibit-bibit tadi yang sudah disebutkan, bagaimana caranya Anda menarik ataupun pemerintah dalam hal ini menarik investor swasta untuk menjadikan bibit tersebut menjadi buah begitu untuk berinvestasi di tanah air? Jadi sebenarnya kita lihat ya, biasanya kadang-kadang hari ini yang masih berbentuk bibit itu belum tumbuh dengan baik gitu ya, karena kita lihat ada beberapa issues misalnya ini PT ini atau KPBU ini ada masalah. Masalahnya apa nih? Kontraknya mungkin belum international standard atau kontraknya waktu itu harusnya studinya dilakukan seperti ini ya. Hal-hal seperti itu yang perlu kita dudukkan bersama, karena begitu sudah ada beberapa success story, kita cukup yakin bahwa
tadi banyak sekali kebutuhan untuk pengelolaan sampah di Indonesia, waste to energy, karena penduduk kita banyak. Banyak sekali kebutuhan untuk air minum. Apalagi nanti ke depan, terutama di Jakarta, kita itu kan Jakarta is sinking ya. Salah satu penyebabnya karena ini air tanah diambil gitu ya. Terutama kalau air tanah diambil dia bisa turun. Jadi kita perlu hadir di situ untuk menyediakan infrastruktur perpipaan untuk air minum. Nah, air minumnya harus diambil dari mana gitu kan, dibawa ke pengelolaan. Nah, tetapi listrik itu kan dibeli misalnya, atau pengelolaan sampah pun bisa dibayar, atau air minum ini pun juga dibeli oleh masyarakat. Jadi ini sebenarnya sangat berpotensi untuk kita bungkus gitu ya menjadi struktur investasi kepada teman-teman investor, ya swasta-swasta ini. Baik, nah dari tadi ada pengelolaan sampah, kemudian juga sanitasi, mana sebetulnya investor asing ini paling tertarik? Kemudian juga bagaimana kira-kira dengan skema pembiayaannya? Ya, jadi sebenarnya hari ini yang semua saya sebutkan itu rata-rata ada peminatnya. Okay. Jadi udah pada berjalan. Nah, tinggal memang mereka biasanya ya ada isu, dan isunya ini saya lagi coba rangkum ya untuk mengeneralisir karena beda-beda. Jadi kita ada beberapa case gitu ya. Oh, di sini isunya A, ini isunya B. Tapi pada prinsipnya secara umum ya mungkin kita belum ini aja, masih trial ya. Kita masih pertama pilot. Dalam pilot biasalah ada misunderstanding, ada masalah ke depan. Tapi kalau isu-isu ini bisa kita selesaikan, berarti kan bisa jadi standar. Ya. Oh, ini standarnya yang diterima, karena ya begitu sudah ada kontrak ya, yang menarik, yang cukup memberikan kepastian hukum, dan returnnya itu setara dengan risiko yang diambil, investor itu biasanya masuk. Sumbernya dari mana? Macam-macam. Jadi kalau kita ada dari multilateral development agencies, mereka siap bantu seperti World Bank, IDB, dan sebagainya. Mereka siap untuk mendukung swasta-swasta ini ya. Terus ya tentunya dari perbankan, baik lokal maupun asing, mereka open. Investor-investor yang bawa teknologi juga banyak, baik dari domestik maupun juga dari luar ya. Jadi kita sih nggak terlalu worry bahwa nggak ada yang mau. Nah, saat ini yang kita lihat tadi ada yang sudah mencoba, tapi mungkin masih ada isu here and there ya, masih ada challenges. Jadi yang itu yang perlu kita resolve aja. Oke, dengan banyaknya mungkin minat dan juga ketertarikan dari para investor asing, apa skema pembiayaan yang inovatif yang mungkin ditawarkan oleh pemerintah kepada para investor ini apabila boleh didiskus kepada masyarakat? Ya, secara umum sebenarnya bentuknya bisa beberapa ya. Ini saya on top of my head, dan kita juga tentunya perlu lebih kreatif lagi ya. Ini bukan berarti exhaustive, cuman ini aja. Tapi standar yang misalnya energi. Contohnya adalah ini ada jasa, dalam hal ini memproduksi energi, kemudian diberikan kontrak dalam jangka panjang. Nah, kontrak ini karena pembelinya dalam hal ini PLN atau misalnya pembelinya pemerintah atau siapapun, ini nanti diberikan kontrak itu ada nilai finansialnya. Nah, ini bankable ya, bisa diberikan pembiayaan oleh bank. Yang kedua ada model seperti konsesi ya. Jadi misalnya ini ada jalan tol nih, ada jalan tol, saya kasih kelihatannya kalau dibangun diprediksi berapa nanti trafiknya, berapa banyak growth-nya. Oke, saya kasih kamu konsesi boleh mengambil jasa atau mengutip tarif selama berapa tahun. Nah, kalau kurang mungkin bisa ditambah. Nah, ini ada model baru lagi. Ada risiko yang sedikit berbeda ya kalau jalan tol. Nah, ini model-model ini mungkin bisa kita aplikasikan ke beberapa sektor tadi. Nah, yang juga lagi kita lihat adalah apa yang disebut land value capture. Okay. Saat ini land value capture itu misalnya seperti ini. Misalnya kita buat suatu project. Nah, project ini kebetulan ada tanah negara gitu misalnya.
karena adanya proyek ini tanah negara ini jadi bisa lebih berharga, nilainya lebih tinggi. Nah ini sekalian bisa tidak kita melakukan transaksi terhadap kenaikan nilai dari tanah tersebut. Atau misalnya kita bikin reklamasi tanahnya naik, negara bisa nggak menjual tanah tersebut. Hal-hal seperti ini peraturannya masih baru banget, masih I think late last year ya baru selesai. Nah kita perlu lihat juga apa cara-cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa membiayai pembangunan infrastruktur kita. Baik, jadi Pak